Program S1 Pidana. Program Pendidikan Profesi Pidana. Program S1 Desain Komunikasi Visual. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat, Ibu Dr. Anda Haja Ia Kurniati MPD beserta jajaran. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Bandung, Bapak Dr. Hendar Riyadi MAG. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi dan Bandung Barat. Yang kami hormati Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Yang kami hormati Ketua Ikatan Guru Ragadal Athal. Yang kami hormati Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara workshop menyusun kurikulum operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bertemakan mewujudkan pendidikan anak usia dini Aisyah Jawa Barat yang unggul dan berkemajuan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. bangsa dan tanah
Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan banyak nikmat, begitu banyak kemudahan. Akhirnya kita bisa menangkan majlis yang luar biasa ini. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Dadang Syarifuddin MA, yang sama-sama kita cintai, ibunda kita, Bunda Ketua Pimpinan Wilayah Asia Provinsi Jawa Barat, Bunda Hajah Ia Kurniati. Hatur nuhun Bunda, di tengah kesibukan Bunda menyempatkan hadir di sini beserta seluruh jajarannya. Kita berikan apresiasi dan tepuk tangan. Jadi yang hadir hari ini itu tidak semuanya, ada yang tersisa di luar beberapa. Kita sudah sepakat Bapak Ibu bahwa kegiatan dalam rangkaian 1 tahun ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja, tapi juga kedisiplinan. Ketika daring tidak mengganti nama sesuai dengan kode kabupaten dan nama dari peserta akan dikeluarkan dari sini. Hari ini juga begitu, kita sudah berjanji jam 8 akan dimulai. Yang tidak hadir tepat waktu silahkan menunggu di luar dan nanti boleh masuk setelah pembukaan selesai. Seluruh rangkaian itu akan kita biasakan sampai ending nanti 100 CPR selesai. Dan ketika itu sudah menjadi pembiasaan, insya Allah nanti teman-teman ketika berkegiatan di mana saja membawa baju Aisyah, maka tidak akan pernah datang belakangan, akan datang duluan. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan membacakan satu informasi dari 24 kabupaten kota. Saya akan bacakan peserta terbanyak dari PDA mana sajakah. Yang pertama Kota Bandung dengan 52 peserta, Kabupaten Tegal dengan 43 peserta, Kota Depok 35 peserta, dan yang terakhir kita sudah berikhtiar, semuanya tadi sudah saya sampaikan, mensedekahkan waktu tenaganya. Maka teman-teman juga harus berjihad, bersungguh-sungguh 2 hari ini. Jangan dijadikan sebagai workshop yang biasa-biasa saja. Kita akan membersamai teman-teman dengan 2 narasumber. Satunya besok silakan berdiri, Teh Reni, Kak Reni, dan Teh Anita Krisnawati, Dr. Anita Krisnawati, dan Reni Nurlela. Terima kasih sudah berkenan untuk membersamai teman-teman 2 hari ini. Sekian, terima kasih, dan saya ingin menyapa khas apa kabar untuk Paul, kompak tidak yang terakhir. Kalau saya tanya apa kabar pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan nikmatnya. Kita diberi kesempatan untuk melaksanakan amal ibadah pada hari ini, khususnya dalam rangka workshop menyusun kurikulum satuan pendidikan tahun. Semoga apa yang kita langkahkan di majelis ini mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terbaik, dan kami ini selalu Pak Rektor sampaikan mohon maaf atas keterbatasan karena kamar yang kami miliki masih kamar-kamar luas katanya, atau ini teman
kecerdasan intelektualitas dan termasuk kecerdasan spiritualitas dan kecerdasan emosional. Yang ini sekali lagi semuanya ditentukan oleh ibu-ibu guru semuanya, oleh bapak-bapak guru semuanya. Jadi kalau Ibu dokternya, kalau saya melihat anak-anak dan ibu-ibu ini, kiamat itu tidak akan terjadi sebenarnya. Masih panjang kalaupun gitu. Karena anak-anak dan ibu-ibu guru ini sesungguhnya yang membangun peradaban kesalehan, dan kiamat tidak akan terjadi kalau kesalehan itu masih ada. Karena itu kami sekali lagi sangat menyambut baik dan kami berterima kasih sekali lagi mendapat kehormatan, namun juga memohon maaf kalau keterbatasan yang kami miliki. Selamat melaksanakan workshop, semoga berjalan lancar dan mendapat bimbingan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pengarahan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat, Ibu Dr. Haja Ia Kurniati MPD, dengan segala hormat kami silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Termohon diucapkan sufi Pak dan saya menjadi wakil ketua RW yang sangat menurut saya mewah dan meriah gitu ya. Allah yang semuanya menjadikan hari ini terjadi dan hari-hari selanjutnya akan terjadi. Salawat serta salam dari kita ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut kepada pembicaraan, sebetulnya masyarakat yang di luar sana yang tidak mengerti Ahmadiyah dan Muhammadiyah sangat sederhana disampaikan oleh para penggerak-penggerak pendidikan di lapangan. Kalau saya tanya masyarakat di luar, Anda kenal Aisyah? Oh iya, kenal. Apa itu? TK? Iya, TK. Enggak, Bu. Saya harus dada, tapi bahagia dan sedih gitu ya. Bahagianya itulah tandanya bahwa ibu-ibu ada di lapangan. Anda kenal Muhammadiyah? Oh tahu. Apa ya? Rumah sakit? Jadi sejatinya ibu-ibu dan bapak-bapak yang berkenan di amal usaha adalah pahlawan-pahlawan pergerakan persyarikatan Muhammadiyah. Ibu dan bapak sekalian, terus terang saya sangat bergetar pada dan saya yakin pada dan juga begitu. Ketika masuk, pada mungkin kurang merasakan. 7:30 jam 7 lebih itu biasanya kalau acara mulai jam 8 masih coreng-coreng. Tadi saya hampir WO, ternyata sudah penuh. Dikira saya paling duluan, mohon maaf. Karena 7.30 itu bagi kegiatan-kegiatan yang sudah biasa itu leletnya itu hampir 30 menit sampai 1 jam. Tadi saya merasa diri yang digerakkan oleh teman-teman majelis pendidikan pelan-pelan kita akan membangun karakter sebagai pelaksana pendidikan yang tidak lagi berada di belakang, tapi seragam-seragam yang ibu-ibu pakai ini senantiasa berada paling depan. Itu pembentukan karakter yang tidak terasa, tapi itu jelasnya. Pada dan kaitan saya mendengar langsung, ya, ketika Zoom itu dibuka, namanya, ya benar kan? Sudah, selesai saja, mulai saja acara dimulai. Biarlah yang tidak tepat waktu kita tinggalkan. Ibu merasakan tidak? Iya. Tadi mungkin hampir saja gerbang juga pintu ditutup itu oleh Bu Nurul itu ya. Karena akan memulai membuat karakter yang mulia, yaitu kedisiplinan. Terima kasih teman-teman Pak Udas yang sudah membangun karena salah satu ciri khas karakter perempuan berkemajuan
keteladanan, bukan main, keteladanan. Konsep atau membangun tim yang solid untuk berada dalam sebuah majelis. Kalau boleh kita takut, ada takutnya khawatirnya. Tapi di atas sana ada Allah. Jangan takut Ainida menjadi ketua majelis. Jangan takut Aisyah kehilangan banyak orang. Karena Allah akan mengirimkan teman-teman yang berada di baris kedua ini sebagai penggerak-penggerak majelis Udasme Jawa Barat yang bukan hanya membangun pendidikan di Jawa Barat, tapi akan menjadi cita-cita untuk menjadi pendongkrak membangun pendidikan Aisyah secara nasional bahkan mungkin internasional. Di dakwah Islam berkemajuan, Islam kepemimpinan berkemajuan. Titik ibu-ibu sekalian, sampaikan bahwa Aisyah itu adalah organisasi atau perserikatan perempuan berkemajuan yang menginginkan anak-anak didiknya itu maju terus berkembang. Yang terhormat dan teriring ucapan terima kasih kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Bapak Dr. Dadang Musadi Amin. Kemudian tentunya teriring ucapan takzim kepada Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat beserta jajaran Ibu Dokteranda yang Punyati, dan terkhusus mungkin kepada Bunda Eti Sri Mulyati sebagai koordinator Majelis Pak Udasme. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami selalu bersama kami. Selanjutnya tentunya ucapan rasa hormat dan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bandung. Dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Hendariati, yang insya Allah beliau adalah senantiasa membimbing saya waktu saat di Nasyidul Aisyah. Kemudian tentunya yang sangat kami banggakan, kami hormati adalah tim yang sangat solid, ya. Ini Ketua Panitia Pelaksana dan jajarannya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, sesuai dengan tadi Bu Ketua Wilayah bahwa kami Majelis Pak Udasme Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat ini mendapatkan anugerah yang luar biasa. Tentunya kami juga sangat memberi apresiasi juga kepada Ketua IGABA Jawa Barat beserta paduan suaranya yang luar biasa, dan juga kepada para narasumber yang kami banggakan, Ibu Tni dan Teh Anita, dan juga para tamu undangan dari Ketua IGA, Ketua IG DKI dan Paudi ya, Jawa Barat, dan tentunya dari para peserta workshop menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan Pak Aisyah Jawa Barat yang merupakan guru-guru hebat Aisyah Jawa Barat untuk mengawali launching Milad PKA Brand 104, bahwa 104 tahun yang lalu, tepatnya 21 Agustus, menyelenggarakan Lomba Green School. bagi warga sekolah yang akan pentingnya pelestarian dan pemanfaatan lingkungan. Mari kita wujudkan sekolah yang teduh,
wa rasulah. Allah Ta'ala berfirman tadi, "Alhamdulillahi minasyaitonir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Subhanallah. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, bapaknya adalah orang bukan apologi, permohonan maaf sebab dugaan saya acara dimulai jam 9. Dengan percaya diri saya masuk kurang lebih seperti Tega tadi, pasti yang belum banyak juga. 1:30 baru pulang dari Pamarican, Ciamis, Banjarsari. Belum tidur di atas kasur, tidur di mobil. Yang saya hormati senior-senior saya, Quran ada pertama yang kita baca, memohon perlindungan dari pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jangan berpikiran untuk begitu ada setan yang tidak terkutuk. Di Islam berkemajuan Islamiyah dipahami dan diimplementasikan, itu berakhir pada kemajuan baik secara individual maupun secara kolektif. Nah, ini logikanya bisa dibalik. Ketika faktanya umat Islam juga maju baik secara individu maupun secara komunal, maka sudah dapat dipastikan kemungkinannya bukan kesalahan doktrinnya, tetapi adalah kesalahan dalam pemahaman dan pengimplementasi. Bisa salah pemahamannya, kalau sudah salah pemahamannya ya otomatis diimplementasinya juga akan kerepotan. Tapi sudah benar pemahamannya, ketika tidak tepat implementasinya juga tidak akan berakibat pada 12 tahun, berapa lagi? 5 tahun. 4 tahun. Berapa tahun lagi sebelah sini? 7. Ada yang 9 tahun. Ada 36 tahun. Luar biasa ya. 23 tahun mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Dalam hal ini seluruh warga satuan pendidikan itu siapa saja? Guru, kepala sekolah, orang tua, komite ya, yayasan, masyarakat, gitu ya. Oke. Artinya untuk merumuskan visi atau cita-cita atau impian kita, berarti kita harus melibatkan stakeholder, melibatkan seluruh warga sekolah. Kemudian ketika kita sudah tahu bahwa sudah 40 tahun berdiri tapi belum diganti visi misinya, maka bagaimana merubah visi misi atau meninjau ulang visi misi dan tujuan yang sudah dimiliki oleh satuan PAUD, dipastikan masih relevan dengan tuntutan zaman. Jangan sampai visinya menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria gitu ya. Padahal kita sekarang sedang menghadapi tantangan abad 21, yang mana anak sehat, cerdas, ceria itu tidak cukup kalau tidak dibekali dengan akhlak mulia. Akhlak itu di atas ilmu pengetahuan. Maka apakah kita masih tetap sama visinya untuk mencetak generasi unggul di masa yang akan datang hanya sehat, cerdas, ceria saja? Harus dibekali dengan akhlak karimah. Misalnya begitu ya, karena disesuaikan dengan tuntutan zaman. Kalau kita mengutip dari
Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak-anakku sesuai dengan zamannya. Maka kita akan mendidik anak sesuai dengan zamannya. Itu adalah logikanya. Ketika kita memiliki cita-cita tidak pernah berubah, begitu ya? Bagaimana idealnya? Visi, misi, dan tujuan dirumuskan berdasarkan analisis SWOT. Apa kekuatan dari lembaga kita? Apa kelemahannya? Apa peluang dan tantangannya? Itu harus dianalisa. Oleh siapa? Tidak hanya oleh guru dan kepala sekolah, tapi melibatkan yayasan, melibatkan komite, melibatkan POM, misalnya gitu ya. Komite dan POM, POMG itu berbeda. Kalau POMG itu perwakilan orang tua dalam lingkup kelas, tapi kalau komite itu adalah melibatkan, gitu ya, siapa saja? Masyarakat sebagai orang-orang yang berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan itu. Jadi kalau sekarang 40 tahun belum berganti, maka kita harus lakukan peninjauan visi, misi, dan tujuan. Kapan dilakukannya peninjauan visi misi? Ketika kita membuat analisis SWOT, kemudian kita merumuskan visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan itu dijadikan dasar untuk mengembangkan rencana program satuan ke depan. Selama berapa tahun? 5 tahun. Berapa tahun? 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. 4 atau 5 tahun ya? Oke, sudah keren. Maksimal 5 tahun kita lakukan peninjauan. Visi itu kan mimpi, cita-cita. Kita tinjau, kita refleksi, kita evaluasi. Apakah selama 5 tahun ini cita-citanya sudah tercapai belum? Itu harus dievaluasi. Namanya evaluasi program. Kepala sekolah merumuskan rencana kerja 5 tahunan atau kita sebut REMSTRA, rencana strategis, yang di dalamnya visi, misi, dan tujuan menjadi acuan untuk mengembangkan program. Ini namanya kepala sekolah ya. Nah, kemudian dari 5 tahun itu kita memiliki rencana-rencana program apa yang akan kita kembangkan selama 5 tahun. Lalu setelah 5 tahun kita evaluasi. Kan kalau evaluasi program per tahun ya. Kepala sekolah membuat rencana kerja tahunan. Jadi dari 5 tahunan di-split menjadi rencana kerja tahunan. Program apa yang ingin dicapai di tahun 2023? Program apa yang ingin dicapai di 2024 dan selanjutnya? Kemudian di akhir 2023 misalkan kita akan evaluasi tercapai tidak programnya. Kalau belum tercapai maka itu akan menjadi pengembangan strategi. Jangan-jangan strateginya tidak sesuai. Jangan-jangan pembiayaannya itu tidak sesuai sehingga apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah rencana kerja yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan. Idealnya setiap 5 tahun sekali kita melakukan peninjauan untuk visi, misi, tujuan. Disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, jadi nanti kita evaluasi setelah pulang ke sekolah masing-masing, coba dilihat visi misinya sudah sesuai atau belum, masih relevan tidak. Visinya relevan, kemudian misinya. Misi itu apa? Misi itu adalah langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan. Saya bercita-cita atau berniat untuk berangkat ke Jakarta. Di hari Minggu jam 7 pagi ada acara. Kak Reni berangkat ke Jakarta jam 7 pagi di hari Minggu di acara yang sama, misalnya gitu ya. Kemudian Bu Nurul juga sama. Tetapi saya
ke Jakarta menggunakan kereta api karena nggak mau capek. Kak Reni karena mau mampir sana sini, beliau menggunakan mobil. Bu Nurul, kalau saya pakai travel aja, tinggal duduk manis, tidur sampai langsung bangun sudah sampai, gitu ya. Artinya misi itu kita ibaratkan sebagai langkah untuk menuju tujuan atau cita-cita, ya. Nah, yang akan ditanyakan, apakah visi setiap lembaga itu boleh sama? Boleh tidak kita memiliki visi yang sama? Boleh? Boleh. Apakah misinya itu setiap lembaga sama? Disesuaikan dengan potensi, karakteristik, pembiayaan, itu disesuaikan dengan potensi diri masing-masing. Jadi kalau kita melihat di lapangan, visi, misi, tujuannya sama semua. Apakah pernah dievaluasi? Nah, seperti itu ya. Jadi visi, misi, tujuan itu harus berkesinambungan. Ketika kita merumuskan visi, misalnya menjadi lembaga PAUD yang unggul, berkarakter, misalnya ya, warga sekolahnya berkarakter dan berwawasan global, misalnya, maka di dalam penjabaran misi itu harus ada 3 indikator. Bagaimana cara mencapai lembaga PAUD yang unggul? Misalnya misinya menyelenggarakan layanan PAUD holistik integratif. Itu contoh untuk menuju PAUD yang unggul. Kemudian apalagi misinya? Misalnya meningkatkan kompetensi sumber daya untuk mencapai PAUD yang unggul. Kemudian tadi mencapai PAUD yang berkarakter, indikator yang kedua. Apa langkah strategisnya? Itu dijabarkan di misi. Bagaimana untuk mencapai lembaga PAUD yang berwawasan global? Di misinya juga. Jadi antara visi misi itu harus berkesinambungan. Ada gambaran ya? Kita tidak akan terlalu jauh di visi misi karena saya yakin di lembaga masing-masing sudah punya. Ketika betul ya ternyata belum sesuai, maka itu adalah tugas dari yayasan, kepala sekolah, komite, guru, dan warga sekolah yang harus meninjau ulang. Begitu ya? Oke, kita lanjutkan. Analisis karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Sudah punya? Berarti berangsur-angsur secara bertahap kita sedang menyusun ya. Karakteristik tadi sudah ya. Tinggal dijabarkan dalam bentuk deskripsi. Kemudian visi misi sudah punya, masukkan ke komponen 2. Komponen 3, pengorganisasian pembelajaran. Kita akan lihat. Pengorganisasian pembelajaran ini adalah cara satuan pendidikan untuk mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu yang meliputi apa saja? Intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Dari mana ini adanya? Di awal ketika mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk pengorganisasian pembelajaran hanya 2 bagi PAUD yang di bawah Kemendikbudristek. Ada 2, hanya intrakurikuler dan P5. Tetapi berdasarkan pedoman yang terbaru itu ada 3, yaitu intrakurikuler, P5, dan ekstrakurikuler. Kita akan lihat. Intrakurikuler ini pembelajaran berisi muatan pembelajaran dan muatan tambahan lain jika ada, atau muatan lokal bisa masuk ke dalam intrakurikuler. Kemudian penetapan konsentrasi dan praktik kerja lapangan untuk SKK atau magang untuk SKB. Ini karena panduannya global,
mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, gitu ya. Maka penjelasannya juga secara global. Kalau di PAUD, intrakurikuler ini mengacu kepada capaian pembelajaran. Jadi kalau mengembangkan intrakurikuler, struktur kurikulumnya ya, intrakurikuler, maka kita akan mengacu ke capaian pembelajaran. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan proyek profil dirancang terpisah dari intrakurikuler. Jadi baik itu modul ajarnya itu terpisah dari modul ajar intrakurikuler. Kemudian untuk P5 bagi PAUD cukup mengembangkan 1 tahun 2 kali pemilihan tema. Jadi kalau di program intrakurikuler berdasarkan analisa karakteristik, tadi kan kita sudah menganalisa ya karakteristik satuan masing-masing, pengembangan topik subtopik untuk pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi lembaga masing-masing. Kalau di K13 kita kenal istilah tema subtema untuk mengembangkan pembelajaran. Masih ingat? Kalau di kurikulum Merdeka topik subtopik, mengapa berbeda? Kalau tema itu adalah pokok bahasan, artinya sudah ditentukan oleh guru anak itu harus membahas tentang kucing. Tetapi kalau topik artinya adalah ide, gagasan yang ingin dibangun. Jadi tidak ditentukan secara pasti oleh guru. Topiknya binatang peliharaan, subtopiknya misalkan ayam, subtopiknya ya. Tetapi pada saat proses pembelajaran anaknya bukan membahas ayam, tetapi yang dibahas adalah kandangnya. Nah itu adalah topik subtopik. Boleh tidak? Boleh. Kalau tema terkesan itu sudah pasti. Anak ketika membahas tema binatang peliharaan, subtemanya ayam, kita digiring untuk mengarahkan anak tidak boleh keluar dari materi ayam. Betul nggak? Ya. Bisa tahu bedanya topik yang anaknya beda-beda. Oke. Untuk di program intrakurikuler akan ada topik yang kita kembangkan. Dari mana ngambilnya topik itu? Berdasarkan analisa karakteristik. Tadi ada analisa lingkungan sekitar ya. Ada ya? Sosial budaya, sarana prasarana. Ada apa saja di sekitar sekolah. Tadi ada, Ibu ada apa tadi? Ada kandang, ada kebun ya Bu ya. Maka kandang, kebun itu bisa dijadikan sebagai topik. Karena apa? Topik itu hanya sekedar ide gagasan. Yang akan kita capai bukan topiknya, tetapi tujuan pembelajaran. Nanti akan dibahas ya. Nah, ini untuk di intrakurikuler. Topik subtopik harus dikembangkan sendiri berdasarkan karakteristik. Kemudian ada P5. Untuk pengembangan P5, modul ajarnya itu berbeda dengan intrakurikuler. Dalam 1 tahun kita hanya mengembangkan 2 tema dan temanya berasal dari mana? Temanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita tinggal memilih dari 4 tema besar. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia. Kita semua bersaudara, imajinasi dan kreativitasku. Kita memilih 2 dari 4 tema itu. Ada gambaran nggak? Ada ya, kita memilih 2 tema dari 4 tema yang sudah
sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau begitu berarti waktunya kapan? Kalau dalam 1 tahun itu kita memilih 2 tema, maka kegiatannya akan dilaksanakan 1 semester 1 kali. Boleh 2 kali? Boleh 2 kali? 1 tahun 2 kali, 2 tema yang dipilih, begitu ya. Jadi cukup 1 semester hanya 1 kali dengan 1 tema gitu. Itu untuk P5. Jadi untuk P5 temanya sudah ditentukan. Kita tinggal memilih dari 4 tema yang sudah ditentukan. Untuk intrakurikuler, topik subtopiknya harus dikembangkan berdasarkan karakteristik lembaga masing. Ada gambaran sampai sini? Kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan di luar jam belajar. Kita harus tahu jam belajar di PAUD untuk anak usia 4 sampai 6 tahun, artinya 4, 5, 5, 6, dalam 1 minggu efektifnya 900 menit. Dicatat ya, 900 menit per minggu. Sekarang kita sekolahnya dari hari Senin sampai hari apa? Jumat. Kalau begitu 900 menit dibagi berapa hari? 5 hari. 1 harinya berapa menit? 180, sama dengan 3 jam. Jadi kalau anaknya masuk jam 8, pulangnya jam berapa seharusnya? 11. Boleh kan kalau anaknya pulang jam 12? Boleh tidak? Boleh Bu. Karena 900 itu adalah standar minimal. Boleh tidak masuk jam 8, pulangnya jam 10? Tidak boleh. Kenapa? Kurang waktunya untuk memfasilitasi anak bermain di PAUD. Bisa dipahami ya? Berarti untuk alokasi waktu gitu, dalam 1 minggu 900 menit tergantung berapa hari. Kalau sekolahnya 5 hari, efektifnya 1 hari itu 3 jam anak berada di sekolah. Kemudian kalau ekstrakurikuler bagaimana? Ekstrakurikuler itu di luar 900 menit. Jadi kalau anaknya pulang jam 11 lalu mau ada ekstrakurikuler, contohnya apa ya? Pencak silat, menari, marching band gitu ya. Berarti harus di luar waktu 900 menit. Berarti harus di luar sampai pukul 11 gitu ya. Efektifnya kan misalnya kalau jam 8 masuk, jam 11 pulang ya. Berarti kalau ada ekstrakurikuler setelah jam 11 itu ekstrakurikuler. Kemudian kalau P5 bagaimana? Pengembangan proyek. Pengembangan proyek boleh di dalam waktu intrakurikuler, boleh di luar. Kalau untuk P5, jadi boleh di dalam 900 menit, boleh di luar 900 menit. Sampai sini ada gambaran ya? Oke, kita lanjutkan. Coba kita lihat pengorganisasian pembelajaran di PAUD. Ada struktur kurikulum, yang mana struktur kurikulum ini tadi ya berdasarkan kebijakan atau regulasi Merdeka Belajar bahwa kegiatan intrakurikuler dirancang anak untuk mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Jadi kalau kita ingin mengembangkan kegiatan intrakurikuler, maka dokumen apa yang harus kita lihat? Buku yang itu, yang biru, CP, gitu ya, CP ya. Kemudian ketika kita akan mengembangkan program pembelajaran P5, dokumen apa yang akan kita gunakan? Kalau intrakurikuler mengacunya ke capaian pembelajaran,
dokumen yang mana? Sudah punya belum? Untuk P5? Untuk P5 sudah? Keputusan Kepala BSKP nomor 009 tahun 2022 tentang dimensi elemen dan sub-elemen. Jadi kalau mau mengembangkan P5 tidak mengacu kepada capaian pembelajaran, tidak ya? Di dokumen yang terpisah. Tetapi hari ini kita tidak akan membahas tentang P5 karena itu nanti materinya akan ada tersendiri ya. Nanti berkecamuk di dalam pikiran. Berdiri senang, berdiri